Shalom semua, kembali lagi dalam program Together Stronger. Sungguh hari ini saya berdoa dan kami semua di sini rindu supaya hadirat Tuhan terasa dari tempat ini dan tempat Anda menyaksikan. Di mana-mana Tuhan hadir dan sukacita surga akan memenuhi setiap kita. Tuhan akan mengubahkan hati kita, memberikan damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru. Oleh sebab itu, mari datang ke hadirat-Nya. Jangan pernah bosan datang ke hadirat Tuhan, karena Tuhan selalu rindu, apapun keadaan kita, Tuhan selalu rindu untuk mengubahkan dan menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji kebesaran nama-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Mari kita kembali ke awal lagi. Yes, Jesus. Dalamnya
Biarlah kasih dari Tuhan itu memenuhi setiap hati Anda. Biarlah kasih dari Tuhan memenuhi setiap hati kita. Kasih karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan ku dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pintu yang kupinta, Nyanyikan ini dari dalam hati kita. saat ku mencari ku mendapatkan. Ini saatnya kita membangun iman kita, bangun rasa percaya lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih sayang dari manusia itu terbatas, tapi kasih sayang dari Tuhan itu kekal. Yang kupinta, Dan kasih karunia-Nya akan saat ku diberikan bagi setiap kita. mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta,
terus rasakan hadirat Tuhan. Terus rasakan hadiratnya. Hadiratmu Yesus, Hadiratmu Tuhan memenuhi. Kau hadir bagi kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Hadiratmu Belajar dengar suara Tuhan. Belajar dengan suara Tuhan. Yesus. Haleluya. Saya bisa merasakan saat ini juga Tuhan sedang berbicara kepada setiap orang yang mau dengar suara Tuhan. Kau hadir bagi kami Yesus. Dengan hatinya, buka hati kita ya. Tuhan sedang berbicara loh. Tuhan sedang berbicara kepada setiap hati. Tuhan sedang berbicara kepada setiap hati. Terus menyembah. Berbicaralah Tuhan. Kami mau belajar mendengar suara-Mu. Ada satu pesan dari Tuhan pada waktu kita menyembah, barusan Tuhan berbicara kepada saya, tapi saya yakin Tuhan juga berbicara kepada Anda. Ada satu pesan dari Tuhan, cuman satu kalimat bunyinya gini: tenang ada Bapa, tenang ada Tuhan. Mungkin hidup kita penuh dengan kekecewaan, mungkin hidup kita penuh dengan sakit hati, orang membuli, orang gak percaya, orang mendiskriminasi, orang menganggap rendah setiap kita. Malam hari ini malam penghiburan, bukan bagi yang berduka, tapi Tuhan akan menghidupkan hati Anda. Tuhan akan menghibur hati kita. Pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan mengubahkan rasa sakit kita menjadi sukacita, ratapan-ratapan kita, tangisan-tangisan kita, ketidakmengertian hati kita Tuhan akan gantikan dengan talian, Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Imani ini. Tenang ada Bapa. Pesannya cuma satu, tenang ada Bapa. Tenang ada Bapa. Saya bisa merasakan Tuhan sedang menjamah banyak hati orang, memulihkan hati orang. Jangan hiraukan pikiran-pikiran Anda. Tetap terus belajar dengan suara Tuhan. Fokuskan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Saat ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, ini aku. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I'm so thankful.
Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Selamanya Tuhan kami akan terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Meskipun keadaan kami sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan, hati kami mau terus setia, hati kami mau terus semangat, hati kami mau terus bergelora, hati kami mau terus mencari wajah dan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami nggak mau memikirkan apa yang dunia pandang, kami mau memikirkan apa yang Kau pandang dan Engkau memandang kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Engkau memandang kami sebagai biji mata-Mu, Engkau memandang kami sebagai umat pilihan Allah. Ya Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Bahkan tegur hati kami Tuhan. Ketika kami mulai tidak bisa jaga hati, ketika kami mulai mengeraskan hati, Tuhan Yesus, ampuni Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni sama juga, ajar kami untuk mengasihi mereka, ajar kami untuk mau mengalah, ajar kami untuk tidak mudah menghakimi, ajar kami untuk tidak mudah menjelekkan orang, karena semua orang itu Tuhan cinta, semua orang itu berharga di mata Tuhan. Supaya firman-Nya sesaat lagi kami akan dengarkan ini Tuhan, membuat mata kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Mata yang tertuju atas jiwa-jiwa, bukan tertuju kepada ego kami, tetapi tertuju kepada sesama. Firman ini dapat membuat hati kami Tuhan seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dan firman ini Tuhan juga menguatkan setiap kami yang disalah mengerti, setiap kami yang disalah pahami, bahkan setiap kami yang
disakiti. Kuatkan setiap kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan rindu untuk bertemu dengan setiap kita. Dan Tuhan juga rindu agar hati kita ini memiliki hati yang seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan pengampunan, dan hati yang penuh dengan kasih. Bukan hanya berbelas kasih, tapi hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera, kasih sukacita damai sejahtera kepada sesama sekeliling kita. Together Stronger kali ini saya ingin membahas firman yang cukup simpel, sederhana, tapi cukup bermakna, dan orang Kristen yang sejati akan Roh Kudus mampukan asalkan kita membuka hati. Tuhan akan bekerja. Akan ada buah-buah roh yang menyertai setiap kita. Mengalah bukan berarti kalah. Together Stronger kali ini kita akan belajar tentang pengampunan, kita akan belajar tentang belas kasihan, kita akan belajar tentang bagaimana kita itu menanggapi ya. Jikalau memang ada orang yang merendahkan kita, yang menyalahpahami kita, atau yang salah sangka terhadap diri kita ini. Karena seringkali setiap kita jatuh di area ini. Saya mengerti bahwa setiap kita memiliki kondisi hati dan masalah yang berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa saya orangnya memang demikian, emosional, atau saya sulit untuk kembali percaya, punya trust issue, kesulitan untuk mempercayai kembali, atau sulit untuk mengampuni dan memaafkan dan melupakannya. Tuhan akan ubahkan, karena hati Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tapi sebelum saya membahas firman Tuhan, saya ingin beritahu dulu ya. Mari kita persiapkan hati dengan sukacita. Buka hati supaya Tuhan bekerja. Supaya kita itu bukan menjadi diri yang seperti diri kita sendiri. Dunia memang mengajarkan kita untuk percaya diri alias menjadi diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seperti Kristus. Untuk supaya kita ini menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi saksi-saksi Kristus, bukan hanya menyaksikan kebenaran, tapi juga menjadi saksi yang hidup, menjadi firman, menjadi Injil yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita terus berada dalam pahit hati? Apakah kita terus berada dalam kekecewaan? Apakah kita terus berada dalam sakit hati? Saya beritahu ya, setiap masalah Anda ada akhirnya. Pasti ada waktu atau tanggal di mana itu akan berakhir. Segala sesuatu di dunia ini itu tidak ada yang pasti atau tidak ada yang kekal, kecuali kasih Yesus. Jadi ketika ada masalah, mari belajar sukacita terlebih dahulu. Ketika ada firman Tuhan didengarkan dan dipahami terlebih dahulu, supaya hati kita ini dijadikannya lemah lembut. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Saya yakin bahwa setiap masalah Anda pasti ada solusinya. Karena masalah tidak akan terus-menerus ada dalam hidupmu. Meskipun masalah boleh ada, tapi janji Tuhan itulah yang akan terus ada dalam hidupmu. Janji Tuhan itu yang akan terus menyertai kita, karena Tuhan itu setia, Tuhan itu Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jangan jadikan diri kita diperhamba. Jangan jadikan diri kita dikuasai oleh pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat atau pandangan orang terhadap kita di dunia ini. Mari arahkan fokus kita kepada Yesus selalu. Saya percaya juga bahwa setiap masalah dan setiap umur itu pasti ada masalahnya tersendiri. Setiap usia itu ada masalahnya tersendiri. Jadi kita nggak bisa untuk beda-bedakan usia. Karena setiap mereka memiliki masalahnya masing-masing. Setiap usia ada salibnya tersendiri. Oleh sebab itu firman ini universal. Firman ini berlaku untuk siapa saja. Baik yang sudah lama menjadi orang Kristen, dan juga bagi yang masih baru terima Yesus. Bagi yang masih kecil, masa muda, dan yang juga sudah hidup dalam masa
Tua, sungguh kasih karunia itu luar biasa, supaya kita tuh terus bisa menjadi berkat. Tuhan itu punya rencana. Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu, mari kita baca di Matius 5 ayat 38 sampai 39. Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 38 sampai 39. Ayat ini memang cukup umum. Sering kita mendengar ayat ini. Tapi saya berdoa, Tuhan, berikanlah rema yang baru, pewahyuan yang baru kepada setiap pemirsa, setiap keluarga Together Stronger ini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, Yesus yang berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Maksudnya apa sih? Saya percaya kalau Yesus mengatakan ini, kalau Yesus punya perintah demikian, berarti Tuhan juga akan menyertai kita supaya kita bisa melakukan perintah-perintahnya. Tuhan itu bukan Allah yang pandai memberikan perintah, tapi Tuhan juga akan terus menyertai setiap kita. Karena kasih itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu sumber kasih. Yesus itu sumber kasih. Oleh sebab itu, Tuhan melalui ayat ini Tuhan mengajarkan, Tuhan memberikan perintah, itu supaya kita bisa pahami bahwa kasih itu keputusan bukan perasaan. Tuhan ingin kita mengerti dahulu bahwa kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri itu memang perintah, tapi kasih itu keputusan, bukan perasaan. Kasih itu keputusan kita. Apakah kita mau mengasihi? Apakah kita mau memutuskan hidup ini untuk hidup seperti Yesus, untuk menuruti perintah-perintahnya, untuk menjadi saksi bagi banyak orang? Kasih itu datangnya dari Tuhan, sumber kasih. Dan kasih itu bukan perasaan, tapi keputusan hati. Meskipun seperti di awal tadi saya katakan, setiap orang tuh punya karakternya masing-masing. Mungkin lagi emosional atau memang pembawaannya orang itu sangat kaku dan sulit untuk bernegosiasi, atau orang ini sangat sulit untuk diajak bicara. Tapi firman Tuhan katakan hidup kita harus memancarkan kasih Tuhan. Hidup kita ini harus memancarkan kasih Tuhan. Dan saya yakin bahwa mengalah adalah bentuk kasih juga. Kasih itu bukan cuma memberi, kasih itu juga mengalah. Kasih itu juga mengampuni, meskipun sepertinya kita yang disakiti dan kita jadi korban. Kanan kiri bully, kanan kiri menghakimi, kanan kiri merendahkan. Tapi kalau kita mau mengasihi, Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan. Mengalah itu apa sih? Mengalah itu tidak mempertahankan hak dan mau untuk berbesar hati. Mengalah itu tidak mau menangnya sendiri. Oleh sebab itu, ini yang seringkali saya ingin saksikan ya. Saya juga masih belajar, tapi saya seringkali minta pimpinan Roh Kudus karena saya lemah. Tapi Roh Kudus selalu mengajarkan bahwa ketika kita mulai emosi, mulai naik pitam, ingatlah Tuhan yang penuh kasih. Kalau Anda sudah mulai emosi, ingatlah Tuhan yang penuh kasih. Jangan fokus sama masalahnya. Jangan fokus kepada problemanya. Jangan fokus kepada kesalahan orang tersebut. Jangan fokus kepada sakit hati dan pahit hatimu. Fokuslah dengan apa yang Tuhan perintahkan. Fokus kepada Tuhan itu bukan hanya berbicara dengan iman. Fokus kepada Tuhan itu juga bicara masalah prioritas kita. Apakah kita memprioritaskan, apakah kita ini mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, apakah Tuhan disenangkan atas hidup kita? Apakah setiap keputusan dan langkah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan ya? Mari kita mulai belajar. Jangan ingat masalahnya, jangan ingat apa yang sudah terjadi, yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya baru akan datang. Ada janji Tuhan di depan, lakon itu menang belakang. Oleh sebab itu mari kita pegang terus janji Tuhan itu ya. Saya percaya berkat Tuhan itu ada bagi
bagi setiap anak-anaknya cinta damai. Berkat Tuhan itu ada bagi setiap kita yang cinta damai. Tapi bagaimana caranya mengalah, bagaimana caranya mengampuni, bagaimana untuk kita ini bisa memiliki hati yang merelakan, melepaskan, hati yang mudah untuk mengasihi. Bagaimana caranya ya? Ada hal sederhana yang akan saya bagikan. Yaitu apa? Kita ingat dulu sama Yesus seperti yang tadi. Jangan fokus masalahnya, tapi fokus pada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah karena kita saksi Tuhan, pikirkan yang terbaik bagi semua orang. Pikirkan yang terbaik bagi sesama karena kita saksi Kristus. Belajar dari hal yang sederhana, membagikan kasih kepada sesama. Jangan suka balas dendam. Ya sudahlah, meskipun orang itu mendiskriminasiku, meskipun orang ini mengkhianati bahkan. Ayat ini tadi mengajarkan apa? Supaya kita itu tidak balas dendam. Ketika kita memberikan pipi kita itu bukan kalah. Kita itu menang. Karena apa? Karena kita melepaskan pengampunan. Pada waktu kita kelihatannya mundur, sebenarnya kita sedang maju, mendekat kepada Kristus. Bukan mendekat kepada lawan, tapi mendekat kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah sahabat bagi mereka yang mencintai Taurat dan perintah-perintahnya. Karena Kristus itu sahabat semua orang. Apalagi kalau kita misalkan sedang dicobai seperti itu, Yesus pasti siap menunggu Anda, menunggu kemenanganmu, menunggu langkah imanmu, menunggu fokusmu kepada Tuhan untuk lari, berbalik arah, dan menjadi saksi Kristus kepada sesama. Untuk lari kita tidak balas dendam, untuk lari kita meninggalkan, untuk lari kita mengampuni. Kita lari kepada Yesus, kepada jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu sudah siap dengan tangannya. Sini anakku, menangkanlah pertandingan imanmu. Amin ya. Berkat Tuhan itu ada bagi anaknya yang cinta damai. Makanya begini, seringkali kita ini hidup dalam lingkungan, fakta di lapangan adalah ada orang-orang yang dengan sengaja memang mencobai kita. Saya tahu, sulit memang untuk mengalah. Misalkan di marketplace atau di tempat kerja, ada customer atau mungkin ada teman sepekerjaan yang mendebat kita, yang mengajak kita bertengkar, atau mungkin ketika kalian bagi yang masih bersekolah, ada temanmu yang dengan sengaja mengganggu hidupmu, atau mungkin sesama kita dalam pertemanan, dalam keluarga kita, ada orang yang gak mau menerima kita. Jangan mau diajak bertengkar atau berdebat. Padahal ya, saya beritahu, 1000 teman itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Artinya apa? Jangan punya musuh. Karena Tuhan mengajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan begitu kita bisa mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengampuni dan mengasihi yang tidak kelihatan. Mengasihi Allah. Tetapi kita tidak bisa mengampuni dan mengasihi sesama yang kelihatan. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati. Jaga hati ini penting. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus bagi sesama, mari kita jaga hati. Jaga hati untuk apa? Untuk tidak merasa diri paling benar. Biasanya orang yang terlibat dalam pertengkaran, dua-duanya merasa paling benar. Dua-duanya merasa paling kuat. Sama-sama gak mau disalahkan. Enggak, situ yang salah, aku yang benar. Misalkan begitu ya. Tahu nggak, kebenaran itu bukan soal benar salahnya. Kebenaran itu di dunia ini memang adalah hukum. Benar tidak itu adalah hukum.
atau peraturan di dunia ini. Tapi di firman Tuhan kita diajarkan bahwa kebenaran itu Tuhan Yesus sendiri. Semua dikembalikan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita menjadi saksi Kristus kepada sesama, itu untuk Tuhan, untuk pemuliaan namanya. Supaya orang Kristen tidak menjadi batu sandungan, tetapi orang Kristen menjadi orang-orang yang menginspirasi banyak orang, yang menjadi teladan dalam tingkah laku, dalam iman kita. Oleh sebab itu, kebenaran atau kemenangan itu bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mengasihi, siapa yang hidup dalam kebenaran dan buah-buah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidupnya. Tahukah salah satu ciri orang saksi Kristus itu adalah menyatakan perbuatan baik? Ayo, kita sama-sama rendah hati, jaga hati. Together Stronger ini memang Roh Kudus ingin mengingatkan kita supaya jaga hati. Benar-benar kita jaga hati. Memang kita nggak bisa jaga, oleh karena itu minta Roh Kudus. Kita harus tahu dulu status kita ini adalah anak kesayangan Bapa. Status kita ini adalah pemilik kerajaan surga. Status Anda itu adalah orang-orang yang Tuhan sayang. Untuk apa sih mendapatkan kebenaran, kemenangan, dan juga mendapatkan pengakuan serta sukacita di dunia yang fana ini? Selama aku punya Yesus dalam hidupku, selama ada Tuhan dalam hidup Anda, Dialah sumber sukacita Anda sesungguhnya, Dialah kemenangan Anda yang sesungguhnya. Ayo mari kita minta Roh Kudus supaya Tuhan dan cintanya itu terpancar dengan penuh kasih. Tuhan yang tak terbatas itu akan keluar terpancar dari hidup setiap kita dan dirasakan oleh banyak orang. Sungguh Tuhan senang ketika kita memiliki Tuhan Yesus dalam hati kita. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah dan menguatkan selama kita mengikut sertakan Roh Kudus dalam setiap langkah. Pasti hidup kita akan menjadi hidup yang sesuai dengan isi hati Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya yang hidup juga bagi setiap kita. Saya berdoa supaya firman ini menguatkan mereka yang letih, tapi juga menjadi teguran bagi setiap kita yang keras hati. Sebelum kita akhiri Together Stronger, saya ingin mendoakan Anda supaya hidup kita semua bisa terus memandang Tuhan, karena Tuhan sumber kemenangan kita, bukan apa yang dunia ini katakan. Dan yang kedua adalah supaya kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang, karena kita adalah umat-umat kesayangan yang adalah cahaya dan garam, terang dan garam bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya melihat banyak orang yang sedang dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Bahkan hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang seperti Yesus, memiliki mata yang seperti Yesus, selalu memandang kepada jiwa-jiwa, selalu mengerti apa yang firman-Mu katakan. Ajari kami Tuhan untuk terus setia dengan Roh Kudus, penuh dengan buah-buah Roh. Tuhan Yesus, aku perintahkan Tuhan untuk malaikat Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami, menjagai setiap kami Tuhan. Roh Kudus menguatkan setiap kami. Hari demi hari Tuhan beserta dengan kami. Dunia boleh menyalahi kami, tapi kami percaya Tuhan ada kebenaran Tuhan yang selalu menyertai dan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mau dibebaskan, kami mau hidup berkemenangan, kami mau mengalah, karena Tuhan adalah Tuhan kami dan Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalah bukan berarti kalah. Selama ada Yesus beserta kami, Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan serta sukacita yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Jesus,
Your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Biarlah kemuliaan dari Tuhan terus menyertai setiap kita, biarlah hadirat Tuhan terus menjagai setiap kita, mengubahkan setiap hati, menguatkan setiap hati. Roh Kudus terus mengalir dan menjamah hari demi hari. Biarlah berkat dari Tuhan, dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, umat-umat pilihan dan kesayangannya. Tuhan Allah Immanuel terus beserta, menguatkan, membuat hati kita menjadi hati yang lemah lembut, hati seperti Yesus dan mata seperti Yesus yang selalu tertuju kepada jiwa-jiwa. Terimalah urapan yang baru, dan kami terima Tuhan berkat yang baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri Together Stronger yang indah hari ini. Haleluya, amin. Bye bye, God bless you.